Dan saat ini pukul 19 lewat 33 menit waktu Indonesia Barat. Seperti yang telah kami informasikan, Anda di malam hari ini selama lebih kurang 60 menit ke depan bisa ikuti acara dialog interaktif mengenai rumah aman gempa. Baik saudara, mari kita ikuti acara dialog interaktif rumah aman gempa. Radio Publik milik bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara pendengar di mana saja Anda berada. Kembali kita bertemu dalam dialog interaktif Rumah Aman Gempa yang hadir di program 1 Radio Republik Indonesia Padang pada minggu pertama dan minggu ketiga di setiap bulannya. Dan pada pertemuan kita yang ketiga ini di edisi hari Kamis tanggal 1 April 2010, kita akan kembali berbincang-bincang mengenai seputar rumah aman gempa. Dan di studio Pro 1 RRI Padang telah hadir dua orang narasumber kita. Yang pertama yaitu Dr. Abdul Hakam. Beliau adalah ahli geoteknik. Kemudian juga ada Dr. Fauzan. Beliau adalah pakar konstruksi. Kita akan sapa dulu. Assalamualaikum, selamat malam abang-abang. Seperti saya manggilnya abang ini ya. Tepatnya masih muda ini. Iya, apa kabar ini Bang Hakam sama Bang Fauzan? Baik, Pak. Baik ya. Sehat. Iya. Dan pendengar, seperti biasa, nanti kita akan coba terima Anda di line telepon 812-878. Dan untuk malam hari ini kita akan berbincang mengenai gempa yang merusak banyak bangunan, khususnya gempa 30 September lalu. Baik itu mengenai analisa daerah Padang yang rawan gempa, Padang yang dekat dengan jalur gempa, kemudian juga banyak bangunan yang tidak aman gempa, dan bisa juga mengenai peta bencana dan ancaman gempa di Sumatera Barat, khususnya di Kota Padang ini. Baik, kita awali dulu ini mengenai analisa Padang rawan gempa dekat dengan jalur gempa ini. Mungkin ke Bang Hakam ini. Iya, mengenai analisa Padang itu ternyata apa benar nih dekat dengan jalur gempa itu, Bang? Oh iya, benar sekali. Padang itu memang bukan dekat, memang Padang itu di bawahnya memang pusat gempa. Jadi di bawah Padang ini ada lempeng yang siap menggerakkan bumi ini sehingga terjadi goyangan yang kita sebut gempa itu. Berarti Padang itu di atas pusat gempa langsung gitu ya? Nah kira-kira ancaman-ancaman yang bisa ditimbulkan oleh gempa yang tepat di bawah Kota Padang itu apa saja? Misalnya selain mungkin apakah tanah bisa rengkah gitu, melebar, membuat lubang yang besar, atau gimana itu, Bang? Ya, tanah rengkah. Kemudian yang paling kita takutkan kan sebenarnya khawatirkan itu dengan kondisi tanah di Padang yang relatif, kalau dari umur geologi relatif muda, bisa kita bilang itu tanah sedimennya. Nah, ini membuat kondisi tanah itu membuat goyangan gempa yang ada itu semakin keras, sehingga bangunan-bangunan yang di atasnya menahan beban yang begitu besar akibat gempa ini. Sehingga yang kita takutkan yaitu rumah roboh ketika ada penghuninya. Ini kita masih bersyukur kalau kita lihat, ya kita sedih juga kehilangan beberapa penduduk, tapi kalau seandainya terjadi malam hari mungkin akan lebih banyak korban, banyak korban di rumah-rumah. Iya, baik. Kemudian saya ke Bang Fauzan ini. Nah, karena akibatnya itu bisa menjadikan rumah roboh. Nah, sebenarnya konstruksi yang kira-kira katakanlah aman gitu.
agar ketika gempa terjadi itu rumah tidak langsung roboh, itu gimana idealnya itu Bang? Ya, idealnya kita punya standar untuk rumah aman gempa. Jadi rumah aman gempa itu definisinya itu berbeda dengan rumah tahan gempa ya. Nah, itu yang sering salah ini betul, masyarakat. Ya, banyak pertanyaan ke kita. Ya. Nah, definisi rumah aman gempa ini maksudnya ketika terjadi gempa, rumah tersebut tetap berdiri dan tidak roboh. Ya. Sehingga penghuni di dalam rumah tersebut bisa menyelamatkan diri. Ada waktu lah ya. Ada untuk waktu. menyelamatkan. Itu pertama. Yang kedua, kerusakan yang terjadi itu tidak pada elemen strukturnya. Nah, elemen struktur ini misalkan tiang atau baloknya gitu. Nah, kalau dinding atau plafon atau bagian-bagian non struktural yang rusak itu wajar, karena tidak ada bangunan yang tidak rusak kalau dihantam oleh gempa gitu. Nah, itu definisinya. Dan itu ada standarnya untuk rumah tahan gempa, rumah aman gempa. Itu standarnya secara simpel dapat dikatakan bahwasanya rumah tersebut punya ikatan antar elemennya, mulai dari pondasi sampai ke atapnya. Jadi semua mengikat sebagai satu kesatuan, Mbak. Iya. Jadi ketika terjadi gempa, mereka bergoyang sebagai satu kesatuan gitu. Tidak lepas satu dengan yang lain. Ya, kita ibaratkan aja meja yang ketika digoyang hanya bergeser aja gitu. Mejanya utuh gitu. Bukan kaki-kakinya lepas gitu. Nah, itu kita punya standarnya, dan standar yang paling penting itu ya minimal ada tulangan ya. Ada pembesian untuk tiang dan balok gitu. Sehingga ketika ada gempa, besi-besi inilah yang berfungsi untuk menahan tariknya gitu. Dan kebanyakan kesalahan yang terjadi pada pembangunan rumah aman gempa itu sambungan penulangannya, Pak. Sambungan penulangan. Jadi untuk sambungan penulangan antara tiang dengan balok itu mereka biasanya nggak menyambung sesuai dengan standar gempa. Jadi tiangnya lurus saja, baloknya juga memanjang aja, jadi tidak menyambung antara balok dengan kolomnya. Nah, di situ banyak kerusakan yang terjadi. Begitu. Berarti memang perlu pengetahuan khusus ini mengenai rumah, konstruksi rumah ini ya, masyarakat kita ini. Sebenarnya nggak terlalu khusus, itu bisa dipelajari oleh seluruh masyarakat. Kita juga punya manual-manualnya, kebetulan ada di klinik konstruksi, dan itu sederhana, Pak. Ada contohnya, ya diikutin aja seperti itu. Kita cukup kasih ke tukang tolong buatkan rumah. Nah, begini penulangannya gitu. Nah, masyarakat atau yang punya pemilik rumah juga bisa mengontrol betul nggak dikerjakan sesuai dengan gambar ini. Berarti harus baca manual. Betul. Jangan langsung bangun. Jadi harus dipelajari dulu sebenarnya. Iya, baik, terima kasih. Saya ke Bang Hakam lagi. Nah, kan kalau kita lihat katakanlah setelah kejadian gempa kemarin, banyak rumah yang katakanlah lantainya itu belah, kan? Dan katanya kata-kata orang itu memang lagi di jalurnya. Nah, apa benar kalau memang lagi di jalurnya itu, kalau ketika gempa tanahnya bisa retak, kemudian bisa rumahnya belah, itu bagaimana itu, Bang? Ya, sebenarnya bukan di jalurnya gempa. Memang kita gempa ini berjalan, tapi bukan seperti jalannya mobil gitu, pakai jalur-jalur gitu. Iya. Tapi memang karena kondisi tanah yang di Padang ini yang relatif muda, kemudian lunak, dan tanahnya Padang ini kan datar, ada sungai-sungai di atasnya, sehingga sungai itu membawa endapan. Ini sejarah yang kita ceritakan. Endapan itu berhenti karena landai Padang ini, mengendap jadi kota Padang nih, yang membentuk dataran di Padang yang datar itu. Endapan-endapan ini adalah endapan-endapan material yang berbutir yang sifatnya tidak keras, tidak saling mengikat, sehingga karena dia datar, dia kemudian air juga banyak, tinggi, dangkal air itu kalau kita buat sumur dangkal. Nah, kondisi seperti ini kalau digoyang dia seperti cairan. Contohnya kalau kita pergi sekali-sekali ke pantai, kemudian kita injak-injak pasir yang basah tuh, kita injak-injak berulang, nah pasir itu akan keluar airnya dan basah, kaki kita akan masuk. Nah, itulah kondisi yang terjadi di beberapa tempat. Nah, itu yang kita sebut namanya likuifaksi. Jadi tanah itu berubah menjadi seolah-olah cair. Nah, kondisi ini yang membuat kalau dia ada rumah di atasnya, karena dia cair, airnya ini yang mulai keluar, bangunannya turun, kemudian lantainya tidak kuat menahan karena bangunan sebelah kiri dan sebelah kanan dindingnya turun, lantainya ini jadi pecah, dia merekah. Nah, ini yang terjadi. Kemudian kalau dia di dekat agak lebih tinggi, sekitar 2 atau 3 meter, sebelahnya lebih rendah,